Dengan budget 10 juta aja, include motor, apakah kita bisa merubah si Mio 4 jutaan ini menjadi proper? Copot anjir. Nah, ngeliat yang lagi tren, ini sebenarnya bagian racun besarnya dari Dendi masih bubur ayam racer. Karena kebelakangan ini dia lagi main Mio, terus kebetulan kenalan-kenalan gue juga banyak banget yang main Mio proper, terus gue ngeliat ganteng banget. Nah, sebenarnya ide Mio ini sudah ada dari waktu itu kita Thailand tour, karena gue ngeliat Mio-Mio di sono itu warnanya beda-beda sama di pasar Indonesia. Lebih detail soal warna itu kita bahas nanti ya. Cuman ya udah, here it is, challenge untuk gue pribadi, dari gue pribadi adalah apakah kita bisa dengan 10 juta aja, termasuk motornya 4,3 ini kemarin dapat, untuk bangun dia ini yang semi bahan menjadi proper dan enak banget dilihat dan dipakai. Nah, cerita sedikit dulu ya soal kemarin nyari bahan ini, si merah nih. Jadi beberapa minggu lalu partly yang kontribusinya besar itu cewek gue ya. Jadi dia bilang udah coba aja main Mio gitu kan, siapa tahu jadi hype gitu loh. Nah, jadi motornya tuh gue sempet keduluan beberapa kali ya. Jadi kan gue searching di Facebook terus Mio merah yang daerahnya deket gue biar COD-nya gampang. Terus sempat ada mau lihat motor 2 kali, tapi keduluan orang udah sold gun gitu. Habis itu sempet sebelum unit ini gue sempat ada lihat motor juga waktu itu sama videographer aing ditemenin. Nah, tapi yang waktu itu gue ngeliat kok kurang seger ya, maksudnya ya ini sih bahan, tapi maksudnya gue tuh nggak pengen yang bahan banget yang bener-bener kayak rongsok di ujung gudang sekian tahun gitu loh. Jadi masih yang fair start seperti ini. Nah, habis itu yang sempat lihat itu kurang, gue lihat ya udah nggak jadi deal. Terus ini nemu lagi di Facebook, kebetulan sellernya juga enak, Mas K namanya. Jadi di daerah Galaksi Bekasi, waktu itu gue ditemenin Dinan ini ngelihat si Mio ini, sellernya juga enak, jujur dia baru ngambil ya, kebetulan ya dia kasih tahu parts-partsnya apa aja, terus ada yang kurang gimana, nego-nego harga, ketemu harga 4,3 juta. Jadi gue dapetin Mio ini 4,3 juta dari budget 10 itu, berarti sudah kepotong 43, sisa sekitar 57 untuk bikin dia semakin ganteng. Nah, tapi dia ini sebenarnya semi bahan lah ya. Cuman coba mungkin kita lihat lebih detail kondisi motornya sekarang seperti apa sih. Jadi begini kondisinya si bahan ini. Gue ambil dia waktu itu, masnya itu open 4,5, cuman nego-nego dapat 4,3. Jadi body sih ya fair to say ya, maksudnya ini motor udah 2007. Jadi sudah berapa tuh? 14 tahun Jadi motor ini sudah 17 tahun umurnya. Jadi ya wajar ya kalau misalnya ini udah kayak ada bekas-bekas kejemur gitu, tuh udah sampai putih, catnya nggak ada. Terus di dalam sini tuh, sebentar gue buka dulu ya. Nah, jadi bisa dilihat lah ya, di dalam sini tuh body-bodinya udah pada patah nih. Ini nggak ada, ini potek begini. Behel-behel juga sudah wear and tear banget. Terus ini di dalam sini itu ada, jadi ini switch yang orinya sama rumah kunci asli, ini sempat dibikinin baru. Ini switch gear ori karena dia sudah diganti yang kayaknya ini tuh punya Aerox Thailand ya, NVX ya kalau gue nggak salah. Terus speedonya itu juga sudah diganti yang Mio Filipin, tapi yang imitasi katanya. Ini sih kayaknya bakal tetap gue pakai karena ini baru banget diganti katanya. Cuman mikanya aja yang keruh, jadi mikanya aja mau gue ganti yang bening biar kelihatan. Terus hand grips ini Domino, tapi KW ya, kelihatan sekali not nice. Terus ini body bawah sini kondisinya, bautnya sudah pada nggak ada. Cuman ini kemarin sellernya juga, mas bautnya tinggal 1. Ya udah nggak apa-apa kan, ini kita mau resto mod gitu ya kan. Habis itu ya body ada cowok kayak gini, ini juga kelihatan sudah repaintan lah maksudnya tuh, soalnya warna stiker sama warna merahnya tuh beda banget. Ditambah tadi ada kelihatan bleber di sini. Habis itu knalpot masih ori ya, cuman header sudah sampai kayak gitu oksidasi banget. Pelek juga masih ori, sudah gerepes depan belakang. Oh ya, fun fact, motor ini tuh sebenarnya step ya.
Jadi kalau Mio itu kan kalau nggak salah yang awal-awal non-step, jadi yang nggak ada footstep belakang, cuman ada deck ini aja buat penumpang. Tapi yang ini ada aslinya tapi dilepas. Jadi nggak tahu, nanti mungkin kita tambahin lagi. And then semakin ke depan, ini disc brake-nya fun fact, gue sempat nemu di Tokped kan, gue nyari parts. Pokoknya gue ketik aja lah disc brake Mio Sporty. Ini nongol harganya Rp60.000. Don't trust your life on that. Dari dulu yang gue lihat selalu lucu dari Mio itu, kenapa selang remnya kayak gini. Bracket jadi lebih banyak, tuh selangnya jadi lebih panjang nggak sih kebanding kalau langsung zret gitu. Cuma nggak tahu ya alasannya apa dibalik ini. Tapi nanti gue juga mikir apakah selang remnya nanti kita ganti harus tetap ngikutin gini biar klasik Mio atau ya konvensional. Lebih manis sih ke belakang ya, cuman nggak tahu, kita lihat nanti. Habis itu livery, sebenarnya gue kemarin tuh nyarinya cuman Mio merah aja. Livery apapun gue ambil karena kan bakal kita ganti anyway semua bodinya. Tapi api-api ini kok lumayan ngena ya, jadi gue lumayan suka ya. Jadi nanti nggak tahu apakah kita keep kayak gini, karena gue suka juga merah ketemu kuningnya kayak Lightning McQueen gitu, seger. Kita keep api-api atau kita tetap api-api tapi rubah warna api-apinya, atau kita rubah livery yang lain sih ya. Habis itu jok ya, ini kemarin ngambil di Galaxy, langsung gue riding balik sampai Cibubur. Kayak gue dudukin rangka jok doang, ini udah dipapras abis. Sudah pesen jok barunya standar YGP. Habis itu ya pelek nanti kita nggak mungkin biarin standar lah ya. Terus apa lagi ya? Lampu-lampu paling ini sih sudah diganti LED bolamnya, cuman gue coba keluar malam pakai ini, lampunya sut nyorot ke langit, pukulin orang nih kalau di jalan. Lampu belakang sennya sih hidup. Oh ya, fun fact, dia ada hazardnya bos. Anjay. Nah ini yang tadi gue tonjok coba. Ini Sen Mio MX lagi, cuma nggak tahu sih mau gue ganti yang warna smoke atau gimana nanti. Ya ditunggu aja. Ini switchnya ada dimnya, bisa dipencet gitu meskipun tidak terlalu berfungsi ya. Oh ya, tapi salah satu alasan gue pilih ngambil unit ini itu karena mesinnya masih halus. Jadi thank you juga buat Bang Semi, si Semi ini salah satu timnya Dendi Mas. Jadi gue banyak nanya sama dia soal nyari Mio, apa aja yang harus dilihat-lihat. Salah satunya itu di kolong sini ya, crankcase-nya itu kalau sudah las-lasan better nggak diambil kalau sudah gerindaan. Nah ini sih belum. Habis itu jadi gue berasa bener-bener ini bahan tapi lumayan harta karun ya, gue dapet harga cocok tapi kondisi juga lumayan cocok gitu. Habis itu rasio katanya kalau sudah berisik pas tutup gas mending jangan diambil karena bakal spend banyak kata dia begitu. Nah sama satu juga mesinnya, gue itu denger dan gue rasain karena kan gue sempet nyoba sama mas yang jualnya. Mesinnya itu masih halus sekali guys. Coba ini kita dengerin sebentar ya. Kurang lebih begini. Coba deh yang lebih paham Mio, mungkin dari pendengaran aja ketahuan kalau ini tuh halus atau kasar ya sebenarnya. Belum diputar. Kalau di kuping gue sih halus ya. Tadi kayak susah nyala gara-gara tadi foto thumbnail motornya gue angkat wheelie gini terus ada bensin yang bocor. Nah, oh ya, terus motornya kan warna merah. Sebenarnya merah ini bukanlah opsi warna pertama gue ya. Sebentar, gue jelasin. Kenapa warna merah? Nah, jadi sebenarnya gue partly karena belum punya motor warna merah ya. Pengennya sih Ducati Panigale V4, cuman itu kan jadwalnya kelewat tebel, jadi itu kapan-kapan aja. Nah, gue juga inspirasi awal gue tuh pengen Mio di awal itu gara-gara dulu itu pas kita jalan-jalan ke Thailand sama Rounds Tour, gue lihat seperti gue bilang tadi warna-warna di zona itu beda-beda dan gue pengen banget bangun warna pink, yang pink terus bodi kasarnya itu abu-abu silver gitu, seperti yang ada di vlognya Dendi Mas tuh yang punya temennya. Tadinya gue pengen bikin kayak gitu karena gue pikir lebih nggak pasaran di sini, tapi ternyata udah ada. Ya udah kalau gitu kita mainkan TJR style aja ke sini. Nah, gue ambil warna merah juga, pikir ya udahlah warna paling dekat sama pink kalau memang suatu hari gue decide untuk akhirnya warna pink, which is kayaknya nggak jadi sih, ya masih mirip gitu loh warnanya di surat-suratnya gitu. Nah tapi si merah ini kenapa gue ngambil, karena kemarin juga dikasih tahu sama seller si merah ini, belum ada nama ya, ntar kita bahas.
Kalau Mio itu kan kastanya sekarang yang paling tinggi itu kuning, telur asin, habis itu silver, habis itu di bawahnya tuh merah, biru, habis itu di bawahnya lagi yang lebih banyak gitu, yang hitam, putih gitu. Jadi harganya si merah ini, YGP, Yamaha Genuine Parts-nya, nggak kena goreng gitu. Soalnya kemarin gue sudah tokpetan kan, nyari parts buat si merah ini. Untuk perbandingan aja, body warna merah biru itu masih di range sekitar 5,5 sampai 700 ribuan untuk body halusnya, yang body warnanya. Dimana body kuning itu harganya udah hampir 10 kali lipatnya. Jadi kemarin gue nemu ada yang jual body halus kuning itu 4 juta. Which is menurut gue nggak worth it, karena dengan harga segitu lu bisa dapat motornya satu lagi gitu ya kan, kondisi seperti ini. Jadi akhirnya gue matengin diri ngambil warna merah, kebetulan juga di garasi kita. Jadi sekarang sudah ada hitam, orange, kuning, hijau, biru, ungu, putih, sama merah. Jadi sudah ada warna-warna itu ya, sama pinky sementara ya motornya si Ryan. Tapi ya jadi lucu aja melengkapi warna yang kita punya gitu di garasi. Nah untuk gimana ke depannya jadinya, gue sih punya banyak ide nih. Jadi bikin motor ini proper, livery segitunya, tapi di episode-episode berikutnya ya. Makanya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Apakah kita bisa 10 juta di akhir itu jadiin motor ini tuh proper gitu? Jujur gue nggak tahu sih bisa atau nggak, cuman ya we shall see together gimana proses si Mio ini bisa nggak dengan budget 10 juta tadi. Satu lagi cerita, jadi dulu itu seperti Ninja Airkiss yang waktu itu di rumah itu sempat punya Mio 5TL zaman gue masih bocil ya. Jadi bokap dulu tuh punya warna biru, gue inget banget. Habis itu dijual terus diganti ke Mio M3 putih pink yang 4 silinder itu. Pasti subscriber lama pada ingat. Nah tapi intinya begitulah, kita jalanin aja project ini dengan budget 10 juta aja termasuk motor. Apakah bisa kita bikin si Mio ini jadi proper seperti Mio zaman sekarang? Fun fact, gue ngeliat IG sekarang ngeliatnya Mio proper, ganteng-ganteng banget. Semoga si merah ini bisa jadi seperti Mio yang keren-keren itu. Jadi yaudah, biar nggak ketinggalan dan ngikutin proses project Mio ini, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena series ini akan ada beberapa episode, jadi gue akan taruh counter budget ya. Jadi semakin kita belanja, budget itu semakin kepotong. Dan di episode yang terakhir itu nanti apakah kita berhasil mengikuti budget di awal 10 juta include motor sampai proper. Nah, we shall see. Fun fact, episode berikutnya itu kita akan full ganti body YGP Yamaha Genuine Parts-nya. Body-bodinya sudah di rumah semua, jadi kalian jangan sampai kelewatan. Kasarnya kita jadiin bahan ini jadi ke standarnya dulu lah ya, base level. Jadi seperti gimana kalau Mio itu masih baru. Setelah itu nanti kita baru modif part aftermarket untuk bikin dia semakin proper. Begitu kira-kira. Oh ya, gue ada satu pesan lagi buat kalian. Banyak-banyakin makan sayur biar 4 sehat 5 TL. Angkat! Gesruk nih bos, senggol dong. 2007, jadi sudah berapa tuh? 14 tahun 2024 kurangin 2007 berapa? 17 tahun. Ngap framing rapi nggak? Motor kelihatan, gue kelihatan. Motor kelihatan, cuma bawahnya nggak sampai bawah banget. Nah segitu kelihatan. Guanya nggak potong. Dulunya nggak. Sampai kelewatan ya. Oh iya. Dulu apa gimana? Kata aja.